Salam, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, dua hal ini adalah sesuatu yang mungkin sudah sangat akrab. Antara hati yang gembira dengan semangat yang patah. Nah, kedua hal ini membawa dampak bagi diri seseorang. Bisa juga itu dampak dari segi kesehatan, tapi juga dampak dari segi psikologi. Tadi dikatakan hati gembira adalah obat yang manjur. Nah, hal seperti ini saya kira bukan sesuatu yang tidak familiar di dalam diri kita. Kita mungkin sering mendengar kabar atau barangkali kita pun pernah juga mengalami bahwa ada orang ketika dia sakit, dia datang ke dokter, lalu dokter memeriksa. Dan akhirnya dokter bilang dia tidak punya penyakit. Nah, itu artinya bahwa secara fisik dia tidak punya penyakit. Lalu mungkin akan dirujuk ke psikiater. Dan di sana baru diketahui bahwa orang tersebut sedang mengalami bisa stres, bisa depresi, dan hal itu membawa dampak yang buruk bagi dirinya. Nah, itu adalah akibatnya kebalikannya. Semangat yang patah tadi dikatakan mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara, penyebab hati kita tidak gembira lagi atau yang membuat hati kita atau semangat kita bisa patah, itu bisa berbagai macam faktor. Ada orang yang mungkin karena cita-citanya tidak tercapai. Atau ada orang juga mungkin merasa dirinya itu tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dinilai. Ada juga orang yang mungkin merasa bahwa dia sudah gagal dalam menjalani kehidupannya. Dan semua itu kemudian membuat semangatnya menjadi patah. Dan dikatakan tadi dampaknya adalah mengeringkan tulang. Itu tentu maksudnya tidak akan nyaman. Ya, hidup seperti itu adalah hidup yang berat, hidup yang susah, hidup yang barangkali sudah terus berkeluh kesah, sudah kehilangan pengharapan karena semangat memang sudah patah. Jadi orang seperti ini baginya mungkin sudah tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi daya juang, tidak ada lagi kemauan, dia sudah pasrah total kepada hal buruk yang menimpa dirinya. Nah, sehingga hari-harinya tentu ini menjadi hari-hari yang sangat menyusahkan, sangat menyakitkan. Hari-hari yang sungguh-sungguh sudah tidak punya lagi kemauan untuk bangkit, tidak ada lagi daya juang. Dan saudara-saudara, dampaknya tentu ini akan semakin lama semakin berat. Tetapi di sisi lain tadi dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi bagaimana kita bisa bergembira kalau kita sendiri sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat? Bagaimana semangat kita kadang-kadang tidak patah ketika cita-cita kita itu sudah kandas. Nah, karena itu maka kita berpikir sudah tidak ada lagi solusi bagaimana caranya. Tetapi sebetulnya masih ada cara karena firman Tuhan juga mengatakan hati gembira adalah obat yang manjur. Nah, bagaimana orang bisa masih berpengharapan, masih bisa memiliki semangat, masih bisa memiliki daya juang, sehingga itu menimbulkan satu kegembiraan di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, caranya adalah dengan berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan, tapi juga mengubahkan perasaan, mengubahkan pikiran. Karena itu sebetulnya langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah datang kepada Tuhan. Ketika kita merasa sudah sangat-sangat tidak ada lagi harapan apapun, kita sudah berjuang mati-matian. Tetapi toh kita menjadi gagal. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur dan yang membuat kita bisa berpengharapan, membuat kita bisa kembali bergembira, itu adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Ada kalanya kita memang harus berserah total, tidak lagi mengandalkan diri dan kekuatan kita, bahkan tidak mengandalkan segala kebisaan dan kemampuan kita, tidak mengandalkan lagi keahlian kita. Bukan bahwa semua itu kita alfakan di dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu tentu ada juga batas-batasnya.
Karena itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan apa yang membuat kita tidak bisa bergembira lagi? Syaratnya adalah serahkan semua itu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengambil alih dan menyelesaikannya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita berserah diri kepada Tuhan supaya di tengah-tengah kita kehilangan pengharapan, kita masih bisa bergembira, dan kegembiraan itulah yang akan membuat kita bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan dan andalkan kekuatannya secara total. Tuhan memberkati. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan